Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur ya. Ibu, efisiensi anggaran jadinya berapa? Itu ada hampir 300 sama Sebut nama ibu di Ibu. Ibu yang 20 nama itu gimana? Bu yang kayak gini dong Bu, Ibu. Bu masa nggak minta jauh sih Bu? Bu presiden masih pertanyaan Bu. Tetapi kan terbukti bahwa mereka mendapatkan insentif yang nilainya 1 miliar per hari, dan itu disetorkan oleh sejumlah yayasan yang terafiliasi. Nah, jadi modus-modus korupsi itu tidak mungkin kemudian sekelas Dadan Hindayana punya SPPG langsung atas nama dia, atau Sony Sonjaya juga begitu, atau siapa namanya, Lodewijk Pusung juga begitu. Berdasarkan apa yang terjadi di kasusnya Dadan, juga Lodewijk Pusung termasuk Sony Sonjaya, maka statement politis dari Dudung Abdurrahman yang menyatakan kalau ada yang bisa menemukan SPPG punya Pak Dudung akan diberi hadiah, ya memang tidak relevan dan tidak akan ketemu, karena korupsi itu tidak mungkin melakukan secara telanjang. Cuman yang harus didalami adalah, pertama, apakah juga ada yayasan-yayasan atau SPPG yang terafiliasi. Yang terafiliasi itu bukan berarti ada di pengurusnya, tetapi ada interaksi yang menunjukkan afiliasi. Melakukan perjalanan mengupdate perkembangan kasus korupsi program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG, di mana 3 pejabat Badan Gizi Nasional yang mengelola program MBG ini, yakni ada Dadan Hindayana, ada Lodewijk Pusung, dan juga Sony Sonjaya, telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi program MBG ini di tahun anggaran 2025 dan 2026 begitu. Dan memang yang menarik adalah adanya nyanyian atau bocoran yang dikeluarkan oleh Sony Sonjaya sebagai salah satu tersangka korupsi, yang menyebut ada 20 lebih, ada beberapa versi, ada 20, 26, 24, yang jelas di atas 20 ya, nama sejumlah petinggi di Republik ini yang terlibat kasus korupsi begitu. Melalui kuasa hukumnya Krisnamurti dan juga Elsa Sharif, Sony Sonjaya telah menyampaikan bahwa nama-nama sejumlah pihak yang terlibat kasus yang membelit dirinya itu sudah dituangkan dalam pemeriksaan di berkas berita acara pemeriksaan atau BAP, dan Sony Sonjaya sudah mengajukan sebagai pihak justice kolaborator atau pihak yang akan membantu mengungkap penyidik terhadap kasus yang sedang disidik. Dan memang nama-nama itu kemudian sudah dibocorkan ke sejumlah media, dan sosial media juga sudah memberikan tabel ya siapa saja nama-nama yang ada. Dan di antara nama-nama yang beredar itu adalah petinggi Badan Gizi Nasional itu sendiri, dan ada di urutan yang pertama, yang hari ini menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Siapa lagi kalau bukan Nani Sudaryati Deyang atau Nani S. Deyang. Dan yang kedua yang kita ulas selain Nani, juga ada Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP, yakni Dudung Abdurrahman. Dan 2 pejabat inilah yang sudah sempat diklarifikasi oleh media tentang nama-nama mereka yang sudah masuk, walau memang selain 2 orang ini masih banyak nama lainnya ya.
misalnya ada ibundanya Teddy Indrawijaya, ada juga sejumlah pejabat di DPR RI, ketua DPR di Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk ada juga dari KPK begitu. Nah, kita akan fokus mengulas dua orang ini karena dua orang ini sudah sempat diklarifikasi oleh media. Untuk Nani Sudaryati Deyang, meskipun sudah ditanyakan oleh media, memang mengambil modus atau mode diam, tidak menjawab tentang nyanyian dari Sony Sonjaya bahwa Nani juga termasuk pihak yang terlibat pada kasus yang hari ini membelit seorang jenderal bintang 2, itu si Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal, yakni Sony Sonjaya. Nani memilih diam dan segera menutup pintu kendaraannya ketika sebelah wartawan bertanya tentang anggaran dan hendak merespon lebih lanjut tentang namanya yang ada dalam daftar 20-an 4 ya, orang-orang yang disebut oleh Sony Sonjaya terlibat dalam kasus program unggulan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis. Ibu, efisiensi anggaran jadinya berapa? Itu ada hampir 300 sama Nama ibu ditutup gimana, Bu? Ibu yang 20 nama itu gimana, Bu? Tutup. Bu, yang kayak gini dong, Bu. Ibu. Bu, masa nggak minta jelas, Ibu? Bu, presiden yang ngasih pertanyaan kepada Ibu, Bu. Ibu. Bu. Bu, presiden udah ngasih kepercayaan kepada Ibu, Bu. Ibu. Bu. Ibu, nama Sebentar aja, Bu, sedikit, Bu, sedikit. Bu. Bu, SPPG tutup. Bu, gimana, Bu, nama Ibu itu, Bu? Ibu. Ini belum cair, Bu. Ngapain? Dan yang kedua ada sosok Dudung Abdurrahman. Nah, kita awali dulu dari Dudung karena di sejumlah platform sosial media sudah banyak beredar wawancara dengan Dudung Abdurrahman, dan Dudung Abdurrahman telah memberikan klarifikasinya. Walau tidak bisa ditampilkan, saya akan putarkan sehingga suaranya kita simak bersama-sama. Sekali lagi ya, kalau ada yang menemukan dapurnya Pak Dudung, saya kasih hadiah. Satu hal saya ingin menyampaikan klarifikasi. Ada berita Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan. Saya informasikan. Jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin 6 bulan yang lalu, saya kan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren itu, ada Abah Junaidi, ada Ustadz Iskandar, itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya, untuk sebagai sasaran penerima manfaat. Karena di pesantren itu kan ada santrinya 4.000, ada yang 5.000, sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya. Nah, kemudian minta dikenalkan dengan Pak Dadan. Saya sampaikan, Pak Dadan, ini ada pesantren yang sudah siap, ya, sudah ditentukan, dia sudah mulai secara administrasi sudah siap. Nah, realisasinya tidak ada. Ini saya sampaikan ke Pak Dadan, oh silakan Pak, nanti hubungi Pak Arif Nurrohman, staf saya. Akhirnya silakanlah mereka berhubungan, saya sudah tidak ngerti apa-apa. Nah, waktu Pak Dadan ke sini berapa minggu yang lalu, saya tanya Pak Dadan gimana itu, rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai, dapurnya pun belum terbangun. Saya tanya Abah Junaidi dan sebagainya. Cuma karena saya yang minta tolong kepada Dadan, itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur ya. Jelas ya rekan-rekan sekalian. Sekali lagi ya, kalau ada yang menemukan dapurnya Pak Dudung. Ya, itu tadi klarifikasi dari Dudung Abdurrahman. Sebenarnya ketika namanya disebut, penyebutan nama Dudung itu tidak keliru karena ternyata diakui oleh Dudung
bahwa dirinya memang pernah menjadi mediator untuk mempertemukan sejumlah pengelola pesantren dengan kepala Badan Gizi Nasional, yakni Dadan Hindayana begitu. Namun dia tidak tahu dan tidak memfollow up tentang apa yang dilakukan pihak-pihak yang sudah dimediasi oleh dirinya, dan kemudian dia mengaku bahwa titik-titik SPPG-nya itu juga tidak jadi dibangun. Dan ada pernyataan yang menurut saya politis, yakni jika ada SPPG punya Pak Dudung, saya akan beli hadiah. Jadi begini ya, dalam kasus tindak pidana korupsi itu memang setelah pihak-pihak yang mendapatkan insentif itu tidak mengatasnamakan dirinya langsung, kadang mengatasnamakan supirnya, keluarganya, atau pihak yang lain. Dan yayasannya juga tidak atas nama dia. Dan terbukti dalam kasus korupsi MBG yang dilakukan oleh Dadan CS ini ya, Dadan Hindayana, Lodelik Pusung, dan juga Sony Sonjaya, itu memang ketiganya juga tidak memiliki SPPG gitu. Tidak memiliki SPPG, tidak juga memiliki yayasan yang mengelola SPPG itu, karena memang syarat pengelolaan dari SPPG itu adalah yayasan gitu ya. Tetapi kan terbukti bahwa mereka mendapatkan insentif yang nilainya 1 miliar per hari, dan itu disetorkan oleh sejumlah yayasan yang terafiliasi. Nah, jadi modus-modus korupsi itu tidak mungkin kemudian sekelas Dadan Hindayana punya SPPG langsung atas nama dia, atau Sony Sonjaya juga begitu, atau siapa namanya, Lodelik Pusung juga begitu. Nah, berdasarkan apa yang terjadi di kasusnya Dadan, juga Lodelik Pusung termasuk Sony Sonjaya, maka statement politis dari Dudung Abdurrahman yang menyatakan kalau ada yang bisa menemukan SPPG punya Pak Dudung akan diberi hadiah, ya memang tidak relevan dan tidak akan ketemu, karena korupsi itu tidak mungkin melakukan secara telanjang. Cuman yang harus didalami adalah, pertama, apakah juga ada yayasan-yayasan atau SPPG yang terafiliasi. Yang terafiliasi itu bukan berarti ada di pengurusnya, tetapi ada interaksi yang menunjukkan afiliasi. Yang kedua, kalau interaksinya kan sudah ada ya, tadi bisa diakui menjadi mediator. Kedua, apakah kemudian benar pernyataan dari Dudung itu bahwa tidak ada SPPG yang akhirnya beroperasi? Nah, harus dicek. Jangan-jangan ada yang beroperasi dan memang mengelola dana MBG, dan memang bisa saja modusnya sama seperti apa yang terjadi pada Dadan dan juga Lodelik Pusung, termasuk Sony Sonjaya, dapat setoran begitu. Nah, setoran itu juga tidak mungkin langsung kepada orang-orang yang hari ini disebutkan nama-nama ya. Setoran itu bisa melalui pihak-pihak yang lain. Dan yang paling penting adalah dalam konteks penegakan hukum, karena nama-nama itu sudah masuk di dalam berkas pro justisia, yakni sudah masuk di dalam berkas acara pemeriksaan dari Dadan Hindayana, maka seluruh nama-nama yang ada itu harus dipanggil oleh Kejaksaan Agung, dan keterangan yang disampaikan pihak-pihak itu harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Karena kalau dalam konteks klarifikasi media itu hanya klarifikasi kepada publik, bukan klarifikasi dalam konteks pro justisia. Dan klarifikasi publik itu hanya berangkat tentang dari kepentingan apa yang mau disampaikan oleh pihak-pihak yang namanya disebut ya di dalam BAP. Bukan dari kepentingan penyidik ingin menggali apakah pihak-pihak itu terlibat atau tidak dalam korupsinya. Nah, kalau di penyidikan tentu ada pertanyaannya lebih menukik, atau pertanyaan yang mengarah pada jawaban tentang ada tidaknya dugaan dari nama-nama yang disebutkan dalam berita acara pemeriksaannya Sony Sonjaya itu terlibat.
Kalau ke wartawan kan ya sepihak. Ya kayak tadi Dudung Abdurrahman ya hanya menyampaikan ya memang mengakui pernah menjadi mediator mempertemukan sejumlah pesantren yang tadinya menerima manfaat dari program MBG juga bisa mengelola SPPG, kan diakui begitu. Hanya terkait hal-hal yang lebih lanjut dia tidak tahu begitu. Nah memang kalau pejabat sekelas Dudung ya nggak akan bicara tentang teknis, dia hanya bicara di policy umum, dan kemudian yang follow up adalah pihak-pihak lain. Nah itu yang perlu didalami. Nah ini saya kira menjadi pilot project ya di era kepemimpinan Prabowo Gibran, di mana penegak hukum ya kita harapkan bisa menuntaskan kasus ini dengan teknik follow the case, ya mengikuti kasusnya, jangan punya intensi atau tendensi hanya menyasar kepada orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu dan menyelamatkan orang-orang atau pihak-pihak lainnya. Harus dikejar seluruh keterangan dan kemudian dikaitkan ada tidak aliran dana baik secara digital melalui transfer atau secara manual langsung cash, bahkan juga bisa dalam bentuk yang lain, misalkan modusnya diganti dengan mata uang asing atau dengan emas ya kan, yang sekarang jadi tren kan kalau nyuap itu pakai logam mulia atau emas gitu. Baik yang langsung dengan pihak-pihak yang disebut atau dengan orang-orang, biasanya pakai orang ketiga lah atau pihak-pihak yang jadi mediator lagi lah untuk urusan duit. Dan memang kalau dalam kasus korupsi seperti ini itu sudah tidak mungkin ada bukti dalam bentuk transfer, pasti dalam bentuk cash, dan itu bisa digali pada pemeriksaan barang bukti dalam pemberkasan. Itu bisa ditemukan misalnya dengan sitaan seperti kasusnya Dudung ini, kasusnya Dadan ini kan disita sebelah barang bukti, dan juga keterangan saksi-saksi. Begitu ada keterangan dua saksi itu sudah menjadi satu alat bukti, karena saksi itu minimal dua dan keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti. Tinggal bukti yang lainnya, misalkan dicari bukti petunjuk, bukti dokumen, bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa seorang itu terlibat. Nah yang kedua, saya mau tunjukkan wawancaranya Nani Sudaryati Deyang yang dia memilih diam, padahal wartawan begitu antusias ya. Ibu, efisiensi anggaran jadinya berapa? Itu ada hampir 300 sama Sebut nama ibu di Ibu yang 20 nama itu gimana Bu? tutup. Bu yang kayak gini dong Bu, ibu. Bu masa nggak bisa jelasin Bu? Jadi itu ada video di mana Nani Sudaryati Deyang dikejar-kejar wartawan hendak diwawancari terkait hal ini. Namun memang Nani tidak menjawab. Mungkin saja dalam waktu dekat Nani akan membuat klarifikasi yang resmi begitu, karena memang secara moral ya Nani itu kan kepalanya ya. Masa kepala yang lama baru kena kasus, lalu kepala yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sudah tersangkut lagi kasus korupsi. Nah, apalagi di tengah upaya pemerintah berusaha tetap mempertahankan agar program ini tetap berjalan. Kalau tuntutan masyarakat kan sudah kompak ya, semua masyarakat menghendaki program makan bergizi gratis itu disuspend total, bukan disuspend sebagian SPPG-nya, tapi keseluruhan programnya dihentikan dan dilakukan audit secara menyeluruh. Saya juga sudah menyampaikan analisa tentang audit keuangan, audit hukum, audit kinerja, dan melibatkan sejumlah lembaga ya, termasuk juga BPK ya. Kemudian setelah itu baru akan keluar rekomendasi apakah hasil akhirnya adalah diberhentikan total permanen atau ada penyesuaian ya, perbaikan terhadap sejumlah hal sebelum program ini akhirnya dilanjutkan begitu. Iya, karena kalau ternyata Nani ini juga terlibat begitu, memang akhirnya program ini tidak punya legitimasi moral untuk tetap dipertahankan. Bagaimana bisa sebuah program yang kepala programnya itu sudah
kena kasus korupsi, digantikan kepala yang baru, ternyata kepala yang baru juga bermasalah, tetapi programnya tetap dipaksakan berlanjut. Ini tidak punya legitimasi moral, dan itu akan menjadi beban buat pemerintah untuk tetap melanjutkan program yang tidak memiliki legitimasi moral di tengah-tengah masyarakat. Walau legitimasi finansial bisa saja dipaksakan ngambil anggaran pendidikan, comot sana, comot sini. Sebagaimana hari ini yang terjadi kan, anggaran MBG menjadi prioritas, comot sana, comot sini, dan diakui terakhir bahwa itu akhirnya menjadi program yang mengambil anggaran pendidikan. Meskipun banyak pihak yang kemudian mempersoalkan ini bukan dari anggaran pendidikan, karena ide awalnya adalah untuk mengantisipasi atau mengentaskan Indonesia dari masalah stunting atau masalah kekurangan gizi, dan programnya pun disebut dengan makan bergizi, bukan program untuk mendidik berkesinambungan misalnya begitu. Nah, jadi kalau basis legitimasi moral itu tak ada, maka basis legitimasi keuangan, basis legitimasi politik dari si kebijakan, termasuk basis legitimasi hukum, kalaupun dibuat undang-undang khusus untuk MBG ini, ya menjadikan program ini tidak eksis di tengah masyarakat, tidak akseptabel, dan akan terus dicurigai masyarakat bahwa program ini terus dijalankan hanya dalam rangka untuk tetap bisa menjadi ladang korupsi. Nah, karena apa? Kalau program ini ditutup, maka orang-orang yang korupsi kehilangan ladang korupsi. Ini yang berbahaya. Subscriber ke channel yang dirahmati oleh Allah SWT. Saya memberikan penilaian ya dari sisi apakah nama-nama itu terlibat. Saya meyakini terlibat. Bahwa terlibatnya sejauh mana itu hal yang lain. Misalnya ada yang terlibat hanya memediasi saja, ada yang terlibat bahkan terima duit, ada yang terlibat hanya mencarikan pekerjaan orang, ada investor, ada punya duit, gak ada proyek, ya udah diteruskan. Saya meyakini keterlibatannya ada, tapi apakah intensi keterlibatannya itu masuk kategori korupsi, yakni apakah dia termasuk menerima gratifikasi, karena kan semua pejabat publik banyaknya mayoritasnya, kecuali ada yang bukan, seperti ibunya Teddy Indrawijaya yang disebutkan dalam dokumen yang beredar ya. Tapi Teddy Indrawijayanya kan juga pejabat publik, kita harus juga cek apakah ibunya Teddy Wijaya itu mendapatkan akses itu dari kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki putranya, ini Teddy Indrawijaya. Nah, jadi ukurannya apakah adakah gratifikasi kepada pejabat publiknya. Kedua, apakah ada tindakan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Yang ketiga, apakah ada kerugian keuangan negara. Nah, dari sisi kerugiannya sudah jelas ada. Dengan kasus Dadan ini kan itu nanti tinggal proses di pengadilan, itu sudah jelas ada kerugiannya kan. Cuman apakah pihak-pihak yang disebut ini punya peran signifikan atau ada hubungan kausalitas yang juga membuat kerugian keuangan negara itu terjadi, terlepas perannya besar atau kecilnya, yang penting ada peran. Dan proses klarifikasi secara pro justisia ya ini dengan memanggil 20, 24 atau 26 orang-orang yang disebut ini secara langsung oleh penyidik Kejaksaan Agung dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan itu agar akan bermanfaat pada dua pihak sekaligus. Pertama, bagi penyidik akan bermanfaat untuk memahami bisa sehingga diri agar semua akar-akar korupsi juga ikut dicabut. Yang kedua, fungsi pencegahan. Nah, dia penyidik bisa membaca modus sehingga itu menjadi bahan evaluasi bagi program ini agar bisa dilakukan pencegahan-pencegahan terhadap hal-hal yang bisa memicu atau berpotensi terjadinya korupsi. Yang kedua, bagi pejabat atau pihak-pihak yang disebut dalam daftar nyanyian Sony Sonjaya ini juga ketika sudah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung,
dan kemudian oleh Kejaksaan Agung disimpulkan tidak ada peran, mereka juga akan bersih reputasinya bahwa oh iya sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan memang nggak punya peran, hanya Sony Sanjaya hanya asal sebut, dan kalaupun ada peran bukan peran untuk korupsinya, hanya peran misalkan pas ketemu, pas ada dan seterusnya. Tapi kalau hanya modalnya cuma klarifikasi seperti apa yang dilakukan oleh Dudung Abdurrahman, itu masih menyisakan pertanyaan. Publik juga masih menyaksikan apakah benar Dudung terlibat atau tidak, ya kan? KPK, Kejaksaan Agung pun masih belum bisa menyimpulkan terlibat atau tidak karena belum memeriksa.